Halo, selamat datang di Darko Zero. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas sebuah peristiwa sejarah yang dimana pada saat masa sekolah kita dulu ya, nggak ada nih topik pembahasan ini ya, sejarah pembahasan ini di buku sejarah kita. Yang nggak tahu pelajaran sekarang tuh gimana ya, yaitu sejarah Jugunyanfu, sejarah perbudakan seks yang diterapkan oleh penjajah pada saat itu pada masa Perang Dunia Kedua, tepatnya di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Gila ini. Yuk kita bahas. Jugunyanfu. Apa itu Jugunyanfu? Jugunyanfu diambil dari bahasa Jepang yang artinya wanita penghibur, yaitu istilah yang digunakan kepada wanita yang melakukan layanan seksual kepada anggota tentara Jepang pada masa Perang Dunia Kedua di koloni Jepang dan di wilayah jajahan Jepang lainnya. Nah, menurut riset Dr. Hirofumi Hayashi, seorang profesor di Universitas Kanto Gakuin, Jugunyanfu ini bukan hanya untuk para orang-orang yang dijajah mereka, orang-orang yang dijajah tentara Jepang. Jugunyanfu ini termasuk adalah orang-orang Jepang itu sendiri, Korea, Tiongkok, Malaya yaitu Malaysia dan Singapura ya, Thailand, Filipina, Indonesia, Myanmar, Vietnam, dan beberapa orang Eropa yang menjadi sasaran dari penjajahan Jepang ini. Mereka menyebutnya itu ya Jugunyanfu. Jumlah perakiraan dari Jugunyanfu ini pada saat perang berkisar antara 20.000 dan 30.000. Pengakuan dari beberapa Jugunyanfu yang masih hidup, jumlah ini juga nggak relevan karena pada saat itu mereka menganggapnya lebih dari ini gitu. Nah, gimana nih tempatnya atau lokasinya gitu ya? Nah, kebanyakan rumah bordilnya berada di pangkalan militer Jepang, tapi dijalankan oleh penduduk setempat. Jadi bukan Jepangnya nih yang ngelola, tapi penduduk setempatnya yang mengelola, bukan militer Jepang ya. Nah, menurut riset Dr. Ikuhiko Hata, seorang profesor di Universitas Nihon. Nah, orang Jepang yang menjadi Jugunyanfu ini sekitar 40%. Ya, orang Korea 20%, Tionghoa 10%, dan 30% lainnya adalah sisa kelompok dari orang-orang yang dijajah Jepang ini gitu. Nah, bagaimana nih mereka merekrutnya gitu ya? Nah, kalau di Indonesia, para perempuan di Indonesia biasanya direkrut menjadi Jugunyanfu ini berdasarkan iming-iming gitu ya. Jadi diiming-imingi untuk sekolah di luar negeri ya, atau bahkan dijadikan pemain sandiwara pada saat itu. Jadi pemain sandiwara ini cukup keren pada saat itu, dan ya banyak yang orang mencita-citakan menjadi pemain sandiwara gitu ya. Kalau sekarang ya pemain film atau teater gitu ya, opera gitu ya. Seperti yang dialami oleh Mardiem, salah satu Jugunyanfu yang ada di Indonesia. Ini ceritanya cukup menjadi sejarah ya, dan beberapa juga sudah menjadikannya sebagai buku. Nah, Mardiem lahir di kota Yogyakarta sekitar tahun 1929. Ayahnya yaitu Irot Joyo, yaitu bekerja sebagai abdi dalam kecil dari seorang bangsawan Jogja, yaitu Kanjeng Ratu Tumenggung Surya Taruna. Nah, meski penghasilan ayahnya kecil, tergolong kecil ya, tapi keluarga Mardiem ini masih tergolong berkecukupan pada saat itu. Nah, sejak kecil Mardiem ini tidak merasakan kasih sayang ibu karena ibunya meninggal ketika melahirkan pada saat usia kandungan baru berjalan 7 bulan ya. Ia juga tidak sempat mengenal ketiga kakaknya yang telah meninggal dahulu gitu. Namun dia masih memiliki 3 orang kakak yang lainnya, yaitu Jainem, Kardiem, dan Ngatini. Nah, mereka termasuk Mardiem sendiri tumbuh besar dalam asuhan ayahnya tanpa seorang ibu. Nah, walaupun demikian dia merasa sangat bahagia pada saat itu karena dibebaskan bermain pada siapa aja gitu ya. Mau teman laki-laki mau perempuan bebas loh di situ. Padahal pada saat itu masyarakat Jawa masih terikat kuat nih dengan kultur patriarki ya, yang melarang anak perempuan itu ya main dengan laki-laki atau manjat pohon atau main layangan atau ya sifatnya yang berbau kelaki-lakian gitu. Itu dilarang pada saat itu gitu ya. Nah, ketika Mardiem berusia 13 tahun, nah pada saat itu juga lah kependudukan Jepang tiba di Indonesia ini tuh. Cita-cita Mardiem pada saat itu memang ya ingin menjadi seorang penyanyi gitu. Lalu ia mendengar bahwasannya pemerintah Jepang membuka lowongan kerja, yaitu beberapa diantaranya adalah sebagai penyanyi. Nah, karena Mardiem sendiri ingin menjadi seorang pemain sandiwara, dia tertarik tuh untuk ikut mendaftar sebagai pemain sandiwara.
ia pun langsung nih mendaftarkan dirinya untuk ikut menjadi pemain sandiwara, mengisi lowongan pekerjaan tersebut gitu ya. Iming-iming sebenarnya ini. Nah setelah itu Mardian tiba nih di Telawang, yaitu sebuah perkampungan di pinggir kota Banjarmasin, tepatnya di Kalimantan Selatan ya. Nah Mardian nih nggak sendiri nih, jadi ada 24 orang lainnya yang ikut pergi bersama dia, yang tujuannya ya kerja tadi ya, karena ada lowongan pekerjaan dari pemerintahan Jepang tadi ya, yang kebanyakan mereka itu berasal dari Ambarawa dan Yogyakarta. Nah setelah itu mereka sampai nih di sebuah rumah yang harus ditempati mereka, yaitu rumah yang berbentuk panjang gitu ya, yang disekat menjadi 24 kamar ya, seperti barak tentara lah pada saat itu. Jadi setiap orang itu menempati kamarnya masing-masing nih, satu orang satu kamar yang berukuran 7,5 meter dengan perlengkapan tempat tidur, meja, kursi, dan kamar Mardian sendiri nih per nomor 11. Dan namanya berubah nih semenjak sampai di sana. Dia dipanggil Momoye yang bahasa Jepang, yang artinya itu penyanyi. 2 hari kemudian dia mulai didatangi seseorang yang berewokan nih, yang belakangan diketahui adalah sebagai pembantu dokter di klinik kesehatan. Nah lelaki itu merayu dia nih, memaksa Mardian untuk melayani nafsu bejatnya gitu. Nah belum lagi hilang rasa nyerinya tadi, datang lagi nih laki-laki kedua yang menyetubuhi tanpa memberinya kesempatan untuk beristirahat. Nah yang gila lagi, dalam penuturan dia lewat bukunya, jadi pada saat hari yang sama itu ada sekitar 6 orang yang harus dilayaninya pada saat hari yang sama gitu. Akibatnya apa? Akibatnya dia mengalami pendarahan hebat setelah melayani orang-orang itu gitu, melayani tentara-tentara penjajah tadi, Jepang tadi. Nah hari-hari selanjutnya naik lagi nih levelnya, jadi bukan 6 orang aja, akhirnya dia harus melayani 10-15 orang dalam sehari gitu. Dalam sehari harus melayani 10-15 tentara Jepang. Nah kegilaannya nggak sampai di situ juga. Hampir rata-rata tentara Jepang ini tidak mau menggunakan alat pengaman, yaitu kondom. Dan akhirnya apa? Mardian hamil. Nah pada saat itu ketika Cicada, yaitu sebutan untuk pengelola asrama tersebut gitu ya, mengetahui bahwa dirinya hamil, Mardian dipaksa nih untuk menggugurkan kandungannya dengan cara mengurut-urut perutnya dengan paksa gitu ya. Dan tercatat dalam bukunya, ternyata Mardian ini menjadi Jogun Yanfu ini selama sekitar kurang lebih dari tahun 1943 sampai dengan 1945 gitu. Ia juga harus siap sedia nih melayani setiap tentara Jepang yang ingin menikmati tubuhnya. Nggak cuma tentara Jepang, adapun warga sipil, dalam arti kata sipil rakyat biasa Jepang ya, yang datang untuk menyetubuhi dia harus siap nih. Nah kalaupun dia menolak atau tidak mau, dia pun juga harus siap nih menerima pukulan atau tendangan dari para tentara ataupun orang-orang yang ingin menyetubuhi dia gitu. Aduh. Nah pada suatu ketika dia pernah nih mengalami pendarahan hebat akibat kekerasan yang dilakukan oleh para penjajah tersebut. Namun sayangnya nggak ada yang datang menolong dia gitu. Kasian banget ya. Pada suatu hari seorang kerani itu sebutan untuk seorang pemberi tiket tamu gitu ya, di asrama Telawang, mengumumkan bahwasannya para penghuni asrama ini sudah diperkenankan nih memilih jalan hidup masing-masing. Nah pada saat itu juga ia pun juga cepat nih mengambil keputusan untuk pergi dari situ gitu. Nah akhirnya pada saat dia pergi dari situ, dalam perjalanan ia bertemu seorang pria gitu ya, dengan nama Amit Mangun, yaitu seorang tentara KNIL berasal dari desa Bantul, Yogyakarta, yang akhirnya dia menikah dengan seorang pria tersebut gitu. Nah akhirnya tercatat dari Departemen Sosial Indonesia, jumlah korban Jogun Yanfu ini mencapai 10.000 orang. Itu juga belum akurat gitu. Dan pada tahun 1994 pemerintah Jepang juga telah mendirikan Yayasan ASEAN Women Fund atau disingkat AWF, yang bertujuan agar pemerintah Jepang minta maaf nih untuk menyelesaikan masalah Jogun Yanfu itu gitu. Nah tapi di satu sisi tindakan-tindakan AWF ini untuk Indonesia sempat ini mengundang kritik. Pasalnya AWF ini telah memberikan dana yang cukup besar kepada pemerintah Indonesia untuk membangun panti jompo. Nah menurut Harian Merdeka, secara pribadi korban-korban Jogun Yanfu ini tidak pernah mendapatkan ganti rugi tersebut gitu. Diperkirakan nilai bantuan AWF ini ke pemerintah Indonesia adalah sebesar 338 juta yen
Nah, yang lucu lagi, pihak Jepang dan Indonesia lempar tanggung jawab nih, saling lempar tanggung jawab. Sedangkan transparansi penggunaan dana tidak jelas kemana arah tujuannya. Yang merana jelas-jelas dong para Jugun Yatfu gitu ya. Mereka terlunta-lunta nih tanpa mendapatkan ganti rugi. Sementara uang ganti rugi raib entah dimakan siapa. Aduh, mana-mana ya birokrasi. Sudah deh. Nah, jadi kita ambil kesimpulan bahwasannya ya itu tadi, ada beberapa stigma yang menggambarkan Jugun Yanfu ini sebagai PSK. Itu salah gitu ya. Jadi PSK itu dengan Jugun Yanfu ini sangat berbeda. Nah, Jugun Yanfu ini atas dasar pemaksaan gitu ya. Nah, sementara PSK itu ya kalian tahu sendirilah. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Kalau kalian ingin menambahkan sesuatu atau ada kekurangan, silahkan komen aja di bawah. Kalau video ini menarik, silahkan like, share ke teman-teman. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.